Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'da. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jemaah yang mulia telah selesai salat maghrib. Kita lanjut ya. Di malam Senin, malam kelahiran baginda Nabi SAW, kita tabarukan juga sambil membaca Maulid Barzanji. Ini supaya kita tahu makna-makna Maulid yang biasa kita baca. Sekaligus kita biar semakin kenal dengan junjungan kita, kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Barzanji ini ya isinya ya tentang cerita tentang kelahiran Nabi, cerita kehidupan Nabi, mulai beliau sebelum lahir sampai beliau wafat. Ya, kita buka dengan kirim Al-Fatihah untuk guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam azwajihi wa dzurriyyatihi ali bait. La syekhana zarun ta'am bi syai'in ma'rifatu sayyidina وليس جعفر البرزنجي اللهم انفعنا بعلوم الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Walamma tamma, ketika sudah sempurna min hamlihi, dari kehamilannya Nabi, maksudnya kehamilan ibundanya, syahrani, 2 bulan, ala masyhuril aqwalil marwiyah, sesuai pendapat yang masyhur, pendapat yang masyhur yang diriwayatkan sampai kepada kita. Jadi memang dalam sejarah itu mesti ada perbedaan pendapat, ya. Mesti, nah, sejarah mana saja, sejarah apapun itu, sejarah Indonesia, sejarah siapapun, termasuk sejarah Nabi juga pasti banyak perbedaan pendapat. Maka termasuk pendapat yang masyhur di sini adalah selepas 2 bulan di kandungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuwfiya, wafat bil Madinati, di Madinatil Munawwarati, abuhu, yaitu ayahnya Nabi, Abdullah, yang namanya Abdullah. Jadi baru 2 bulan nikah, kemudian selepas itu mengandung. Sayyidah Aminah ditinggal oleh ayahnya pergi ke Madinah. Waktu itu kan di Mekah. Beliau posisinya di Mekah, kemudian ditinggal oleh ayahnya menuju ke Madinah. Wa kana, adalah Abdullah, qad ijtaza, telah melewati, bi akhwalihi, dengan bersama bibi-bibinya Sayyid Abdullah, Bani Adi, yaitu Bani Adi, dari kaum Adi, minat ta'ifatin Najjariyah, dari golongan orang-orang yang tukang kayu. Najjariyah itu Bani Najjar, Najjar itu artinya tukang kayu. Wa makatha, dan Sayyid Abdullah tinggal fihim, di Madinah bersama bibi-bibi beliau, syahron, selama sebulan, saqiman, dalam kondisi sakit, yu'anuna, yang bibi-bibi beliau, bukan bibi ya, akhwal itu paman tapi dari ibu, paman tapi dari ibu. Kalau di bahasa Arab itu saudaranya ayah itu namanya am itu paman. Kalau ammah dikasih tak marbutoh itu bibi tapi dari ayah, saudarinya ayah. Kalau dari ibu itu khol itu paman, abangnya ibu atau adiknya ibu yang laki. Sedangkan kalau kholah dikasih tak marbutoh itu bibi dari ibu. Itu kalau di Arab dibedakan, saudaranya ayah dan saudaranya ibu. Jadi kalau di Jawa kan enggak ya. Nah, yang beda itu cuman kakak dengan adik, ada Pak D dengan Pak Le, ya gitu. Kalau di Arab tuh enggak, saudaranya ayah sendiri am, kalau saudaranya ibu
khal atau khalah. Nah di sini Said Abdullah bi akhwalihi dengan paman-pamannya Said Abdullah yang dari arah ibu. Tinggal di Madinah selama sebulan dalam kondisi sakit. Yu'anuna, mereka menolong Said Abdullah sukmahu, sakit beliau, wa syakwahu, dan keluhan beliau. Jadi 2 bulan di kandungan ayahnya wafat. Jadi beliau belum lahir pun wafatnya, ayahnya sudah wafat. Walamma tamma, dan ketika sudah sempurna min hamlihi, hamilnya Nabi Muhammad, maksudnya di kandungan Nabi Muhammad, ala rajihi, menurut pendapat yang unggul, tis'atu ashhurin qamariyah, 9 bulan qamariyah. Nabi normal juga, beliau di kandungan selama 9 bulan juga qamariyah. Wa ana, dan telah datang li zamani, bagi zaman, ayang jaliya anhu sodahu, untuk tampak gaungnya Nabi Muhammad. Jadi sudah waktunya lahir, sudah sempurna 9 bulan. Kemudian zaman sudah waktunya untuk menampakkan gaungnya Nabi Muhammad SAW. Hadara, hadir atau datang ummahu, kepada ibunya Nabi Muhammad, itu siapa? Sayyidah Aminah. Lailata maulidihi, pada malam kelahiran Nabi Muhammad. Siapa yang hadir? Asiyatu wa Maryamu. Asiyah, siapa Asiyah? Istrinya siapa? Istrinya Fir'aun. Asiyah dan Maryam. Fi niswatin, dalam golongan wanita, minal hadhiratil qudsiyah, dari alam qudsiyah, alam ruh. Kan sudah wafat. Istrinya Fir'aun kan sudah wafat. Siti Maryam juga sudah wafat. Ibunya Nabi Isa. Nah, kemudian ketika malam Nabi mau lahir itu Siti Asiyah dengan Siti Maryam datang untuk membantu kelahiran Nabi Muhammad SAW, bantu persalinan. Wa akhadhaha, dan telah mendapati, wa akhadhaha, dan telah datang kepada Sayyidah Aminah al-makhadu, rasa sakit melahirkan. Fa waladathu, kemudian Sayyidah Aminah melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam nuran, sebagai nur, sebagai cahaya, ya tala'la'u, yang cemerlang, sanahu, cahayanya, mahallul qiyam. Ini selepas ini kita biasanya mahallul qiyam berdiri. Berdiri itu maksudnya bagaimana? Berdiri itu bukan sebuah syariat ya, sunnah. Itu sebagai ekspresi seseorang yang rindu kepada yang dicintai. Ya, rindu kepada yang dicintai. Sebenarnya dia tidak ada siapa-siapa, tapi karena betul-betul merasa Nabi lahir, kemudian kita karena penghormatan kepada beliau, kemudian kita berdiri. Itu bukan istilahnya, bukan sebagai dalilnya mana, enggak, itu ekspresi orang cinta, ekspresi orang yang menghormati. Itu langsung mahallul qiyam, berdiri, karena ketika itu pas beliau lahir, kemudian memberi penghormatan kepada beliau. Jangankan berdiri, waktu beliau lahir saja, itu seluruh alam sudah diceritakan sebelum-sebelumnya bahwa kendaraan-kendaraan atau hewan-hewan kendaraannya, tunggangannya orang Quraisy sampai ngomong bahasa Arab, bisa ngomong bahasa Arab dengan fasih bahwa Nabi sudah ada di kandungannya Sayyidah Aminah. Oh, ini udah mau lahir. Jin-jin semua pada ribut akan datang Nabi yang paling mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita cuman yang jauh, maka ekspresi penghormatan kita, ekspresi kita cinta, rindu kepada beliau, yaitu ketika dengar beliau lahir, kemudian kita berdiri. Mahallul qiyam. Itu ada dulu guru saya cerita ya tentang berdiri, tentang mahallul qiyam. Ada orang yang tidak mau berdiri waktu mahallul qiyam, sallallahu ala Muhammad ya Nabi salam, semua orang pada berdiri semua, ada satu nggak mau berdiri. Ya bilang nggak ada dalilnya, ini apa, berdiri. Kemudian selepas itu malam itu dia mimpi. Selepas itu malamnya dia mimpi jumpa dengan Rasulullah SAW. Kemudian
bareng dengan sahabat-sahabatnya. Bareng dengan sahabat-sahabat. Maka di situ ada Sayyidina Ali, ada Khulafaur Rasyidin lah. Kemudian ada orang yang bilang, "Ya Rasulullah, ini waktu semua orang berdiri menghormati engkau, dia nggak mau berdiri. Nah, boleh saya kasih pelajaran dia?" "Ya silakan," kata Nabi. Maka waktu itu sama Sayyidina Ali dihajar nih orang. Dihajar, dipukulin. Wah, ampun. Kemudian dia tiba-tiba tersadar bangun. Itu badannya biru-biru semua, bengkak-bengkak. Akhirnya selepas itu dia langsung tobat, tidak mau lagi. Pokoknya waktu mahal qiyam dia berdiri. Adapun yang berkeyakinan Rasulullah hadir atau tidak itu wallahu alam. Secara hakikat mungkin saja, tetapi kita tidak meyakini setiap ini mesti Rasulullah hadir, tidak setiap itu. Hadir secara hakikat tidak mesti. Tetapi yang jelas ada hadis uridat alayya a'malu ummati. Nabi itu dikubur sama Allah, ditampakkan amal-amal umatku, ditampakkan. Yang ngaji, yang puasa, semua ditampakkan. Fama wajadtu minhum khairan hamidullah. Kalau aku dapati amal umatku ini baik, aku puji-puji Allah. Kemudian wama wajadtu minhum khairan istaghfartu lahum. Kalau aku dapati amal umatku ini buruk, aku mohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Nabi itu dikubur masih bisa doakan, masih bisa mengistighfari orang yang amalnya buruk. Lah masa kita tega mau terus-terusan buat Rasulullah sedih? Rasulullah kan bukan mohonkan ampun, bukan dalam keadaan senang, mestinya beliau sedih. Tapi karena sayangnya kepada umat, kemudian ya Allah ampuni. Dia tidak tahu, dia masih jauh dari hidayah. Itu yang jelas, apapun amalan kita itu ditampakkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uridat alayya a'malu ummati. Amal umatku ditampakkan kepadaku selama aku di dalam kubur. Jasad beliau tidak dikubur, tetapi sama Allah ditampakkan amal-amal umat. Ini kita mungkin kapan-kapan bisa kita baca sampai lengkap dengan mahal qiyamnya insyaallah. Wa muhayyan, dan beliau dihormati, dimuliakan kasyamsi, seperti matahari, minka mudhi'u, dari engkau wahai Muhammad ada sesuatu yang menerangi. Asfarat, bercahaya, anhu, dari Nabi, lailatun gharra'u, malam itu sampai seakan-akan terang. Ya, pokoknya beliau dihormati, beliau sangat istimewa, bahkan seperti matahari. Kemudian dikatakan minka mudhi'u, dari engkau wahai Muhammad seakan-akan ada yang menerangi alam semesta ini. Lailatul maulidi, malam maulid, malam kelahiran, alladzi kana lid-dini, yang mana dengan kelahiran itu bagi agama sururun, kebahagiaan, kesenangan. Biyaumihi, dengan hari lahirnya Nabi Muhammad. Wazdiha'u, dan sukacita. Yaumana alat, pada hari itu mendapati, biwat'ihi, dengan sebab melahirkan Nabi Muhammad. Siapa yang mendapati, yang memperoleh? Ibnatu Wahbin, putrinya Wahab. Siapa putrinya Wahab? Sayyidah Aminah binti Wahab. Nah di sini yaumana alat biwat'ihi ibnatu Wahbin, putrinya Wahab, yaitu Sayyidah Aminah. Malam itu atau hari itu mendapatkan atau memperoleh dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW min fakharin, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kemegahan. Malam tanalhun nisa'u, yang tidak didapati oleh wanita manapun di seluruh dunia. Tidak ada yang mendapatkan kemuliaan sebagaimana Sayyidah Aminah, dijadikan ibunda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu beliau pilihan. Wa atat, dan Sayyidah Aminah datang qaumaha, kepada kaumnya, bi afdhala, dengan membawa sesuatu yang lebih utama, mimma, dari apapun, hamalat, mimma, dari apa, hamalat, yang membawa, qablu, sebelum Sayyidah Aminah, Maryamul Adzra'u, Sayyidah Maryam yang masih perawan. Sebelumnya Siti Maryam, ada kisah yang masyhur, Siti Maryam tidak nikah tapi tiba-tiba hamil, kemudian lahirlah Sayyidah
Nabi Isa alaihissalam, dan semua pada heboh. Wah, ini wanita perawan tapi bisa ada hamil, kemudian lahir bayi. Lah, bayinya pun langsung ngomong, "Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya." Aku adalah hambanya Allah, masih bayi. Waktu itu Sayyidah Maryam tiba-tiba didatangi oleh malaikat. Kemudian dikasih kabar gembira, kamu akan hamil seorang nabi. Maka Siti Maryam mengatakan, anna yakunu li gulam wa lam yamsasni basyarun wa lam aku baghiyah. Bagaimana mungkin aku mempunyai anak padahal saya nggak pernah disentuh oleh siapapun. Saya nggak nikah juga, dan saya bukan orang berzina, saya bukan orang yang nakal. Maka malaikat menjawab, qala kadzalika qala rabbuk huwa 'alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna. Itu bagi Allah mudah saja untuk membuat wanita hamil tanpa ada proses hubungan suami istri. Bagi Allah mudah saja. Wa linaj'alahu ayatan linnas, dan aku supaya menjadikan Nabi Isa ini menjadi tanda kebesaran Allah, bahwa tidak selalu apa yang difikirkan manusia itu selalu pokoknya kalau namanya hamil itu mesti melalui proses pernikahan atau perkawinan. Enggak. Bahkan ada buktinya Nabi Isa lahir tanpa ada proses pernikahan atau perkawinan. Akhirnya ringkas cerita, karena malu, mungkin sudah lahir, kemudian malu, gimana kok orang-orang taunya nggak nikah tuh tiba-tiba lahir. Maka Siti Maryam mengatakan, inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Saya akan nazar, saya akan saum, saya puasa. Falan ukallimal yauma insiya. Hari ini saya nggak akan ngomong kepada siapapun. Pokoknya saya diam cep. Maka langsung orang-orang pada heboh. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Kamu tuh udah sudah main serong ya. Maka na abuki ra'asauin wa ma kanat ummuki baghiya. Bapak kamu tuh dulu bukan orang buruk, ibu kamu juga bukan berzina, kok kamu udah begini. Maka Siti Maryam enggak jawab, fa asyarat ilai, cuman isyarat aja, sini ngomong sama anakku. Mereka mengatakan, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami bisa ngomong sama ini masih bayi, masih kecil, kok bisa ngomong? Gimana kita bisa suruh ngomong? Maka tiba-tiba langsung, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku ini adalah hambanya Allah. Tiba-tiba langsung ngomong. Itu heboh. Ya, kelihatannya kayak lebih luar biasa. Tetapi di sini dijelaskan bahwa wa atat qaumaha bi afdal mimma hamalat qablu maryamul azra. Jadi Nabi Muhammad atau Siti Aminah datang membawa kepada kaumnya lebih utama daripada yang dibawa oleh Siti Maryam sebelumnya. Yang Maryam masih perawan. Tetapi jelas Nabi Muhammad ini sudah nas dari Allah Subhanahu wa taala, lebih mulia dari nabi siapapun. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan nabi dan rasul. Jadi maksudnya ukuran kemuliaan itu bukan dalam kesupranaturalan ya, bukan ke super, pokoknya ini semuanya, enggak. Terkadang beliau itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala normal, ya memang karena menunjukkan ya beliau juga sama di dalam sama-sama manusia, ya kepingin merasakan hal yang sama dengan umatnya. Adapun kemudian beberapa karomah ya juga memang beliau pantas mendapatkan karomah itu karena beliau posisinya sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya itu ditegaskan oleh Sayyid Ja'far bahwa Siti Aminah membawa atau melahirkan lebih utama daripada yang dilahirkan oleh Siti Maryam yang perawan. Maulidun itu adalah kelahiran, kana minhu fi tali'il kufri, yang adanya sebab kelahiran Nabi itu fi tali'il kufri, dalam hal kemunculan kekufuran, wabalun, bencana, alaihim, ke atas mereka, wa wabaun, dan juga bencana.
lahirnya Nabi menjadi sebab bencana untuk kemunculan kekufuran, kemusyrikan. Jadi banyak nanti diceritakan bahwa ketika lahirnya Nabi itu banyak sarana-sarana kemusyrikan yang waktu itu padam, baik berupa fisik ya ataupun logika-logika kemusyrikan waktu itu sudah padam sebab lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi baru lahir saja, belum apa-apa, itu kemunculan kemusyrikan itu sudah digoyang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi belum, maksudnya belum, orang-orang belum masuk Islam, belum apa-apa, belum. Tapi yang jelas kemusyrikan, sarana-sarana kemusyrikan waktu itu sudah istilahnya ya dirobohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tawalat, dan berterus-terusan, berurutan, busyrul hawatifi, suara tanpa rupa. Hatif itu suara tanpa rupa. Ya, kalau di bahasa Arab HP itu hatif. Hatif biasanya suara tanpa rupa. Kan dengar suaranya tapi orangnya nggak ada. Nah, tapi maksudnya di sana bukan HP. Waktu zaman Nabi itu suara tanpa rupa ya jin atau malaikat ya. Suara tapi nggak ada rupanya. Wa tawalad, dan silih berganti terus-terusan, busyrul hawatifi, ada suara tanpa rupa yang memberikan kabar gembira. Masya Allah, udah lahir Muhammad. Bahwasanya qad wulida, telah dilahirkan al-Mustafa, orang yang terpilih. Wa haqqa, dan telah nyata al-hana'u, kenyamanan. Wulidal Mustafa wa haqqal hana, telah dilahirkanlah Nabi Muhammad yang terpilih dan sekarang kita nyaman, senang, gembira. Masya Allah. Jadi ketika lahirnya Nabi SAW, semua bergembira. Hada, demikianlah. Wa qad istahsana, telah menganggap baik, al-qiyama, berdiri, inda dzikri maulidihi syarif, ketika menyebutkan atau menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW asy-syarif yang mulia. Siapa yang menganggap baik? A'immatun, para imam atau para ulama, zawur riwayati, yang mereka punya periwayatan yang bagus, warawiyatin, dan pemikiran atau pemahaman yang baik. Hadza wa qad istahsanal qiyama inda dzikri maulidihi syarif. Jadi ulama-ulama menganggap baik nih, bagus nih berdiri nih ketika menuturkan atau menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menganggap baik? Bukan orang-orang biasa. A'immatun, para imam-imam, para pimpinan-pimpinan ulama, zawur riwayati warwiyah, yang mereka ini punya periwayatan yang disepakati oleh ulama seluruh dunia. Fatuba, maka beruntunglah, liman, bagi orang, kana, yang ada, ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam, pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW, ghayata marabihi, menjadi puncak tujuannya, wa marmahu, dan targetnya. Masya Allah. Beruntunglah orang yang puncak tujuannya, cita-citanya itu adalah ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tujuannya apa sih? Saya pokoknya mau mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Itu kata para ulama, tuba, beruntung. Orang yang puncaknya itu, kehidupannya itu apa sih yang mau dicari? Mau mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Siapa saja yang menjadikan pengagungan kepada Nabi SAW sebagai puncak tujuan dan targetnya, maka beruntunglah untuk dia. Atirillahumma qabrahul karim, atir, wangikanlah Allahumma ya Allah, qabrahu, kuburnya Nabi Muhammad SAW al-karima, yang mulia, bi'arfin, dengan wewangian, syadiyin, yang semerbak, min salatin, berupa salawat, wa taslim, dan ucapan salam. Sekarang setelah beliau lahir, wa baraza, dan muncullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wadi'an, dalam kondisi, dalam keadaan meletakkan yadaihi, kedua tangan beliau, alal ardi, di atas bumi, rafi'an, selepas itu mengangkat, ra'sahu, kepala beliau, ila samai, ke langit, al-aliyati, yang tinggi. Nabi itu lahir itu dalam keadaan sujud. Nabi sujud, tangannya di bumi, kemudian sujud, selepas itu beliau ndangak ke langit.
Ya, mumian beliau itu berisyarah bidzalika dengan posisi itu, nah boleh sujud kemudian ngangkat ke langit. Apa isyarahnya? Bidzalika raf'i, dengan mengangkat pandangan beliau itu ila su'dadihi. Beliau isyarah kepada kepemimpinan beliau. Namanya pemimpin di atas atau yang mulia, maka beliau mengangkat kepala beliau ke langit. Wa ulahu, dan tingginya derajat beliau. Itu isyarah selepas beliau sujud sebagai penghambaan kepada Allah, kemudian beliau angkat pandangannya. Nah, masih kecil, masih bayi, tapi itu sudah isyarah bahwa beliau memang sudah menjadi pimpinan dan orang termulia. Wa musyiron, dan beliau berisyarat ila rif'ati qadrihi, kepada tingginya pangkat beliau atau derajat beliau, ala sairil bariyati, atas seluruh manusia. Wa annahu, dan sungguhnya Nabi al-Habibu adalah yang sangat dicintai, alladzi hasunat, yang bagus tiba'uhu, tabiatnya, wa sajayahu, dan watak beliau. Ya beliau, ya intinya isyarah-isyarah tentang kebaikan-kebaikan dan kemuliaan-kemuliaan beliau. Wa da'at, dan memanggil ummuhu, ibunya Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib, kakeknya yaitu Abdul Muttalib, wa huwa, sedangkan beliau yatufu, sedang tawaf, bihati kalbaniyati, di bangunan yang persegi, yaitu Ka'bah. Waktu itu ketika Nabi lahir, Abdul Muttalib sedang tawaf. Kemudian Siti Aminah langsung, tolong panggilkan Abdul Muttalib, kakeknya, karena ayahnya sudah tidak ada, maka kakeknya dipanggil. Itu sedang tawaf di Ka'bah. Fa'aqbala, kemudian Abdul Muttalib langsung menghadap atau datang, musri'an, dengan cepat-cepat, buru-buru. Wa nadhara, dan memandang ilaihi, kepada Nabi Muhammad SAW. Wa balagha, dan sampai minas sururi, Abdul Muttalib sampai minas sururi, kebahagiaannya, munahu, puncaknya kebahagiaan, senang karena ada lahir cucu. Wa adkhalahu, kemudian Abdul Muttalib memasukkan Nabi Muhammad al-Ka'bata, ke dalam Ka'bah, al-gharra'a, yang cemerlang. Jadi beliau langsung dibawa masuk ke dalam Ka'bah. Wa qama, dan berdiri, yad'u, berdoa, Abdul Muttalib berdoa, bi khulusiddiyati, dengan niat yang ikhlas. Doa syukur kepada Allah. Wa yashkuru, dan bersyukur, Abdul Muttalib bersyukur Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, alama, atas apa, mana yang Allah beri anugerah, bihi, dengan perkara itu, alaihi, kepada Abdul Muttalib, wa atahu, dan Allah memberikannya. Intinya syukur, ya Allah, segala puji bagi engkau telah menganugerahkan ini kepada aku. Wa wulida, dan dilahirkan, lahir sallallahu alaihi wasallam, nadhifan, dalam kondisi bersih, enggak belepotan darah, enggak, pokoknya bersih, makhtunan, dalam kondisi sudah dikhitan, sudah disunat, maqtu as-surri, atau surrati, telah dipotong ari-arinya, sudah terpotong sendiri, biadil qudratil ilahiyati, dengan kudrah ilahiyah, dengan kekuasaan Allah. Jadi beliau lahir kondisi bersih, wangi, harum, sudah dikhitan, dan tali pusarnya sudah terputus. Masya Allah. Thayyiban, beliau keadaan wangi, dahinan, dalam keadaan berminyak. Maksudnya berminyak yang nyaman, ya, maksud berminyak yang bagus. Makhulan, dicelai, matanya pakai celak. Tahu celak ya, yang warna hitam-hitam tuh. Bikuhlil inayati, dengan celak inayah. Inayah itu pertolongan. Ainahu, kedua mata beliau sudah bercelak. Jadi bercelak yang bagus. Orang tuh kalau pakai celak maka dia kelihatan lebih ganteng, lebih bagus, lebih cemerlang. Maka beliau lahir dalam kondisi sudah bercelak, wangi, sudah berminyak, kemudian sudah dikhitan, dan ari-arinya sudah terpotong. Jadi ada satu nazam, ya, ada satu nazam cerita tentang keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana diantaranya, kalau orang hafal nazam itu atau bait-bait tersebut, di antara fadilahnya dia akan dilindungi
dari kebakaran, dilindungi dari kecopetan, pencurian. Lam yahtalim, pakai nadanya itu nada maulaya salli. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tatha'aba aslan fi mada zamani minhu ad-dawabu falam tarhab falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani bikhalfihi ka'ama min ru'yatun thabatat wala yura athrul bawli minhu fi alani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'isat indal wiladati sifyadha bimukhtatani katfahu qad alata qauman idha jalasu wala yara dhillahu fi syamsi dhu fatani. Itu apa namanya nadhamnya. Kemudian terusannya hadhil khasaisu fahfadha takun aminan min syarri surrakin wa min syarri narin wa min mihani. Itu lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada. Nabi itu selama hidup beliau tidak pernah ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah. Beliau nggak pernah ihtilam. Lam yahtalim qattu toha. Beliau nggak pernah ihtilam, nggak pernah mimpi basah. Wa ma tatha'aba aslan fi madaz zamani, dan beliau tidak pernah nguap, ngantuk, itu tidak pernah. Karena ngantuk itu juga dari setan. Maksudnya menguap itu dari setan. Sehingga dalam hadis itu ceritakan kalau orang itu nguap bahkan sampai bunyi, kadang-kadang ada orang nguap sampai bunyi, itu setan ketawa, tepuk tangan. Berhasil dikipas-kipas kalau di majelis ngantuk atau nguap, nah itu udah berhasil. Kemudian bi khalfi apa namanya minhud dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani minhud dawabu falam tahrab. Dari Nabi SAW tidak pernah ada hewan yang lari kabur karena takut kepada Nabi. Kita deketin kucing, deketin apa, tahu-tahu lari, ya kan, takut. Karena hawanya kita tuh bawaannya pengen mau mukul, mau ngelempar, mau apa kan. Dari Nabi SAW nggak ada. Semua hewan mendekat kepada Nabi SAW. Bahkan banyak cerita, beberapa ada unta tiba-tiba nangis, Nabi lapor, ya Rasulullah, tuan saya ini terlalu keras kepada saya dimakannya sedikit tapi kerjanya banyak, berat. Maka Nabi dielus-elus ini unta, kemudian tanya, ini siapa yang punya ini? Kalau punya hewan peliharaan yang bagus, yang sesuai dengan kekuatannya. Kalau mau dia kerjanya berat, ya kasih makan yang berat, kasih makan yang banyak. Gitu. Wa ma waqa'at dzubabatun fi jismihil hasani. Dan tidak pernah ada lalat yang hinggap di jasad Nabi SAW. Kalau kita mau mana aja udah dihinggapi lalat, mau hidungnya, mau matanya, mau bibirnya udah dihinggapi lalat semua. Nabi tidak pernah dihinggapi lalat. Karena beliau wangi dan beliau jasadnya mulia. Bi khalfihi ka'ama min ru'yatun thabatat. Beliau itu kalau melihat ke belakang itu sama seperti melihat depan. Maksudnya gini. Itu mukjizat beliau ya. Nah, jadi beliau itu pandangan beliau kepada ke belakang itu sama seperti melihat ke depan. Ya, beliau bisa melihat. Beliau kalau jadi imam, maka beliau tahu tanpa melihat ke belakang mana sof yang renggang, mana yang yang enggak konsentrasi sholatnya, beliau tahu. Nah, sepion. Bi khalfihi ka'ama min ru'yatun thabatat wala yura athrul bawli minhu fi alani. Dan tidak pernah terlihat bekas kencing beliau di bumi ini. Dan ini memang kekhususan bagi para nabi ya. Setiap buang hajat, kencing dan kotoran beliau langsung ditelan bumi sehingga nggak ada bekasnya. Jadi orang mau cari-cari Nabi SAW ketika di padang Sahara, di padang pasir, beliau mau buang hajat, maka beliau panggil
panggil itu pohon-pohon, semak-semak, nah, mendekat, nah, kemudian beliau buang hajat selesai, kemudian balik lagi. Dan situ nggak ada sama sekali bekas wala yura athrul bauli minhu fi alani, dan tidak ada bekas kencing beliau di bumi, nggak pernah terlihat. Kemudian katfa wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'isat. Katfahu qad alata qauman idza jalasu. Bahunya Nabi SAW itu senantiasa lebih tinggi. Alata, lebih tinggi, kauman dari kaum-kaum, dari satu golongan orang, idza jalasu, kalau duduk. Jadi Nabi SAW itu kalau duduk, gitu, itu langsung kelihatan beliau tuh paling tinggi. Misalkan di majelis tuh ada 100 orang, misalkan gitu, duduk semua. Itu langsung kelihatan, orang datang dari luar tuh langsung kelihatan, ini pimpinannya. Katfahu qad alata qauman idza jalas. Jadi beliau langsung paling tampak, paling tinggi. Walaupun secara kalau diukur tingginya ada yang lebih tinggi dari Nabi, enggak. Tapi kalau ketika duduk atau kelihatan ini pimpinannya tanpa dikasih tahu. Kemudian wala yaradillahu fi syamsi dzu fatani, orang yang cerdas tidak pernah bisa melihat apa namanya dhillahu, bayangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau jalan di siang hari nggak punya bayangan. Kenapa? Karena beliau sendiri memancarkan cahaya. Bahkan cahaya matahari pun ngalah, sehingga beliau nggak ada bayangan. Wala yara dhillahu fi syamsi dzu fatani. Sayyidah Aisyah lagi jahit, tiba-tiba jarumnya jatuh malam-malam, nggak bisa nyari malam-malam dulu, belum ada lampu. Ketika Rasulullah SAW masuk ke rumah, langsung ketemu itu jarum. Jarum belum bisa ketemu di dalam rumah malam hari. Nah, itu Nabi SAW. Tapi yo jangan dibayangkan kayak lampu gini. Berarti lampu. Enggak. Ya pokoknya Nabi tidak ada ya siapapun riwayat bagaimanapun yang menceritakan Nabi secara detail tuh enggak bisa. Memang Masya Allah keindahan beliau. Hanya makanya istimewa bagi orang-orang yang pernah melihat Nabi SAW, ketemu Nabi itu keistimewaan. Istimewanya sahabat itu apa? Karena pernah ngelihat Nabi dah itu aja. Walaupun cuma 1 menit, maka dia dapat nilai istimewa dibandingkan orang yang nggak pernah ngelihat Nabi SAW, ketemu Nabi SAW. Walaupun hidupnya sezaman ya, sezaman dengan Nabi, tapi nggak pernah ketemu, nggak pernah jumpa dengan Nabi secara langsung, maka derajatnya langsung jauh. Coba. Nah. Kemudian terakhir, wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'isat. Hati beliau tidak pernah tertidur walaupun mata terpejam. Ingdal wiladati sif yadha bimukhtatani. Ketika wiladah, ketika beliau lahir, beliau sudah dikhitan, sudah disunat. Itu cerita tentang atau nazam-nazam bait-bait tentang keutamaan Nabi. Itu kemudian diteruskan, hadil khasaisu fadhatakun aminan min syarri narin wa surraqin wa min mihani. Hadil khasais, ini kekhususan-kekhususan untuk Nabi SAW. Hafalkan, maka kamu akan menjadi aman. Takun aminan, kamu akan aman, terlindungi min syarri narin, dari buruknya atau dari bahayanya api, wa surraqin, dan dari pencuri-pencuri, wa min mihani, dan dari balak-balak bencana. Jimatnya apa? Jimatnya hafalan karomah-karomah atau kemuliaan-kemuliaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebutkan dalam kitab Marakil Ubudiyah, itu karyanya Syekh Nawawi Banten. Masya Allah. Kemudian wakila, dan menurut riwayat yang lain, khotanahu jadduhu, telah mengkhitan kepada Nabi Muhammad jadduhu, kakeknya, yaitu Abdul Muttalib, ba'da sab'i layalin, selepas 7 malam sawiyatin yang sempurna. Jadi malam ke-7, dalam riwayat lain, saya ulangi sekali lagi, bahwa setiap sejarah itu mesti ada perbedaan pendapat. Ada pendapat mengatakan lain, bahwa yang mengkhitan, yang mensunat Nabi SAW adalah siapa? Kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Dan riwayat lain mengatakan lahir sudah dikhitan. Mana yang benar? Ya dua-duanya bisa saja benar. Jadi bisa saja benar. Lalu kemudian, dan dua-duanya merupakan kemuliaan untuk Nabi. Yang pertama, kalau kita pakai pendapat yang mengatakan bahwa Nabi lahir sudah dikhitan, yaitu sudah karomah, sudah kemuliaan, karena istimewa, ya kan?
Kemudian kalau misalkan beliau dikhitan oleh kakeknya, bukan tidak istimewa, justru itu istimewa. Karena menunjukkan bahwa Nabi benar-benar keturunannya Nabi Ibrahim. Nabi yang pertama khitan siapa? Nabi yang pertama khitan Nabi Ibrahim. Dan itu syariat Nabi Ibrahim terus turun-temurun sampai Nabi Muhammad SAW. Dan itu maksudnya keluarga-keluarga beliau bawah-bawahnya menjadi syariat bahwa setiap anak itu lahir jadi khitan. Gitu. Karena dulu ya yang menjadi problem ketika Nabi lahir itu adalah orang-orang Yahudi itu tidak terima karena Nabi itu lahir bukan dari golongan mereka, bukan dari golongan Yahudi, tapi dari keturunan Ismail. Jadi Nabi Ibrahim ya punya anak dua, siapa namanya? Ishak dengan Ismail. Nah kemudian dari Ishak punya anak siapa namanya? Yakub, Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf punya saudara itu Yahuda. Di antara Yahuda itu saudara Nabi Yusuf yang paling tua. Saudara Nabi Yusuf yang paling tua. Yakub itu di antara julukannya adalah Israel. Israel itu julukan untuk Nabi Yakub. Maka namanya Bani Israel itu anak keturunan Yakub. Tapi kan dari jalur Ishak, yaitu anak Yakub anaknya Ishak, Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Nah satu lagi Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail, dan dari Nabi Ismail inilah turun sampai Nabi Muhammad. Nah Nabi Muhammad itu lahir bukan dari jalur Nabi Ishak. Yang namanya Nabi Ishak itu adalah Bani Israel atau orang Yahudi. Yahudi itu dari Yahuda, saudaranya Nabi Yusuf yang tertua. Maka mereka iri, jadi mereka nolaknya itu karena dasar iri. Nah, kemudian di sini Nabi SAW juga menguatkan bahwa tradisi khitan itu memang dari Nabi Ibrahim. Nah, maka kalau memang masih tradisi khitan, berarti menguatkan bahwa memang Nabi Muhammad adalah keturunan asli dari siapa? Nabi Ibrahim. Dan juga dikatakan bahwa ada orang banyak protes. Nabi Muhammad itu kan, Nabi Ibrahim itu kan di Palestina. Sedangkan Nabi Muhammad di Mekah. Mana mungkin ada orangnya, mbahnya di Palestina kemudian anaknya kok di Mekah. Nah, maka di situ dijawab fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Di Mekah itu ada ayatun bayyinat, ada tanda yang jelas yaitu maqamu Ibrahim. Maqam itu apa maqam? Maqam bukan kuburan. Nabi Ibrahim ya kuburannya di Palestina sana, yaitu pijakan kaki Nabi. Maqam itu tempat berdiri. Jadi kemudian menunjukkan bahwa ini loh Nabi Ibrahim pernah di sini. Nah, maka berarti bisa saja keturunannya pun juga ada di Mekah, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Terus ulama kemudian walimah Abdul Muthalib wa dan memberikan makanan wasammahu dan memberikan nama kepada Nabi Muhammad dan dengan Nabi Muhammad wa akrama mathwahu dan memuliakan posisinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Jadi ini malam Senin ini kita ngaji santai aja, cerita-cerita yang enggak banyak mikir. Ya, kalau pagi agak mikir. Nah, kalau malam kita cerita-cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah terima ngaji kita. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.